Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Ngobrolin Ilmu Sosial. Kali ini kita akan membahas tentang elastisitas penawaran dan permintaan, memahami respon harga terhadap jumlah barang. Yang pertama, kita lihat secara definitif apa itu elastisitas. Elastisitas di sini merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan akibat perubahan harga. Jadi nanti kita patokannya di sini perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan akibat perubahan harga. Ada dua elemen yaitu price dan quantity. Nah, ketika nanti harganya naik, penawarannya seperti apa dan permintaannya seperti apa. Oke, next kita ke jenis elastisitas. Ada dua jenis elastisitas. Yang pertama adalah elastisitas permintaan dan yang kedua elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan disimbolkan dengan ED dan elastisitas penawaran kita simbolkan dengan ES. Oke, kita langsung ke rumus elastisitas permintaan, yaitu ED sama dengan P1 dibagi Q1 dikali delta Q dibagi delta P. Di sini ada keterangannya bahwasanya P1 ini harga awal, Q1 jumlah awal, dan delta Q perubahan jumlah barang, dan delta P perubahan harga. Kita ke contoh kasus. Ada sebuah kasus yaitu harga beras naik dari 10.000 menjadi 12.000 per kilo. Awalnya pembelian ini 100 kilo, setelah harganya naik pembelian turun menjadi 95 kg. Hitung elastisitas permintaannya. Oke, kita masukkan rumus tadi. Ingat rumusnya P1 bagi Q1 delta dikali delta Q dibagi delta P. Kita langsung masuk ke contoh kasus. Di sini kasusnya adalah harga beras naik dari 10.000 menjadi 12.000 per kilo. Awalnya pembelian 100 kg. Setelah naik harganya, pembelian turun menjadi 95 kg. Hitung elastisitas permintaannya. Perhitungannya di sini ingat ED sama dengan P1 bagi Q1 dikali delta Q dibagi delta P. Di sini kita masukkan P1. Ini yang ini 10.000, Q1 100, delta Q yaitu 95 dikurangi 100 yaitu minus 5, dan delta P 12.000 dikurangi 10.000 menjadi 2.000. Di sini langsung kita kalikan saja, kita operasikan, maksudnya 10.000 dibagi 100 tinggal 100, dan minus 5 dibagi 2.000 menjadi minus 0,0025. Di sini ED 100 dikali minus 0,025 sama dengan minus 0,25. Nah, ini kenapa kok langsung menjadi positif? Karena sifatnya absolut ya, nggak mungkin permintaan itu minus. Yang ada permintaan itu ya positif, permintaannya seperti apa gitu. Jadi ini 0,25 ya, termasuk dalam kategori inelastis. Nanti kita akan berikan ya penjelasan mengenai elastis, inelastis, dan lain sebagainya. Interpretasi nilai. Nah ini ED lebih dari 1 sama dengan elastis, kurang dari 1 inelastis sama dengan 1 uniter, sama dengan 0 inelastis sempurna. Kalau tak hingga ini elastis sempurna. Nah, apa maksudnya? Yang pertama adalah ketika ED ini lebih dari 1, yaitu jika terjadi perubahan harga sedikit saja, maka jumlah yang dibeli ini berubah banyak ya. Misalkan harga HP turun 5%, ini ada diskon, maka orang ini cenderung berebut beli ya karena ada diskon, lalu berefek pada penjualan yang naik besar. Maknanya barang ini tidak terlalu penting sebenarnya. Jadi kalau mahal orang akan berhenti membeli ya, karena HP kan satu orang itu ya cukup satu normalnya. Lalu ED kurang dari 1, yaitu permintaan inelastis atau tidak terlalu peka, yang mana jika harganya naik banyak tapi jumlah yang dibeli hanya turun sedikit saja ya. Jadi harganya naiknya banyak sekali tapi jumlah barang yang diminta ini turunnya
tidak setinggi persentase harga tersebut. Misalkan di sini beras yang tadi kita bahas, terus bahan bakar minyak ya, walaupun harganya mahal, orang tetap akan membeli karena itu kebutuhan pokok. Yang ketiga, ED sama dengan 1, yaitu permintaan uniter atau seimbang di sini. Persentase perubahan jumlah sama dengan persentase perubahan harga. Nah, ini jarang sekali ya di dunia nyata. Ketika harganya misalkan naik 10%, maka permintaannya turun 10%. Ini jarang terjadi. Biasanya nggak match ya, seperti barang-barang yang kalian temui itu nggak match. Misalkan harga pensil itu turun drastis dari 1000 menjadi 200. Itu ya kalian tetap beli jika kalian butuh saja. Mungkin cuma beli 1, 2, mungkin cukup segitu saja. Jadi jarang sekali ini atau tidak ada bahkan di dunia nyata. Nah, yang permintaan inelastis sempurna ini berapapun harga naik atau turun, jumlah yang diminta ini tetap sama. Misalkan ini ada obat ya untuk orang yang sakit, berapapun harga obatnya ya tetap orang akan membeli karena itu berhubungan dengan suatu resep dokter ya, resep. Nah, ini berapapun biayanya ya akan dibeli demi kesembuhan penyakitnya. Yang terakhir adalah permintaan elastis sempurna, yaitu jika harga naik sedikit saja maka tidak ada yang mau beli ya. Contoh barang-barang yang bisa diganti atau barang-barang yang hampir-hampir sama seperti merchandise itu, misalkan ada yang menjual 5 merchandise harga 5.000 ya, terus ada lagi di sampingnya merchandise-nya hampir sama ya, misal gambar Tugu Jogja gitu, dia menjual 5.000 ini tapi diberikan lebih banyak ya, yang ini nggak akan dibeli dia membeli yang ini. Itu merupakan permintaan elastis sempurna. Oke, lanjut ke elastisitas penawaran, di mana mengukur respon jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Rumusnya hampir sama tapi pakai ES atau supply. ES sama dengan P1 per Q1 dikali delta Q per delta P. Kita langsung ke contoh kasus. Misalkan harga kaos di pasar naik dari 50.000 menjadi 60.000. Awalnya jumlah kaos yang ditawarkan 500 buah. Nah, setelah diketahui harganya naik menjadi 60.000, otomatis psikologi penjual ini ya meningkatkan jumlah barang ya, yang mana setelah harga naik menjadi 700 buah ya. Hitung elastisitas penawarannya. Oke, kita masukkan P1, kita ketahui 50.000, Q1 500, delta Q-nya 200 dan delta P 10.000 ya. Oke, langsung kita hitung. Di sini coret aja begini. Jadi tinggal 100 dan ini ya 0,02, yang mana jika dikalikan 2 yang berarti ini penawarannya elastis. Satu, barang mudah ditambah saat harganya mengalami kenaikan. Nah, untuk penawaran ini penerjemahannya berbeda ya dengan permintaan karena hukumnya pun berbeda. Jadi seperti ini kurvanya, saat harga mengalami kenaikan maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut mengalami kenaikan. Beda dengan permintaan yang tadi, di mana permintaan ketika harga mengalami kenaikan, ini jumlah barang yang diminta ini akan mengalami penurunan. Lalu bagaimana penerjemahannya? Yang pertama, ES lebih dari 1, yaitu penawaran elastis, yaitu barangnya mudah ditambah. Ketika harga naik sedikit, produsen dengan cepat menambah banyak barang. Contohnya baju tadi, ketika harganya naik, ya udah tambah saja barangnya kalau harganya bagus. ES kurang dari 1, penawaran inelastis, yaitu sulit ditambah. Ya, ketika harganya naik tinggi sekali, produsen hanya bisa menambah sedikit. Contohnya ya bahan-bahan pertanian. Karena apa? Ya butuh waktu tanam, panen, dan yang mana stok ini tidak bisa langsung ditambah. Butuh proses yang agak panjang. Selanjutnya adalah ES sama dengan 1. Ini penawaran uniter ya, persentase perubahan jumlah sama dengan persentase perubahan harga. Ini juga hanya teori saja ini. ES sama dengan 0, penawaran inelastis sempurna atau ini tetap, di mana berapapun harga naik, barang yang dijual jumlahnya tetap. Misalkan tiket konser, terus misalkan tiket bioskop itu
harganya naik berapapun, misalkan naik 50% pun tidak bisa ditambah karena keterbatasan tempat duduk. Misalkan per gedung ada berapa ratus, misalkan 100. Ya udah, tiket per gedung ya 100 ini. Tidak bisa ditambah lagi. Ya mau duduk di mana kalau tiketnya ditambah ini. Yang terakhir ES sama dengan tak hingga, yaitu penawaran elastis sempurna, yang mana produsen siap menjual barang dalam jumlah tak terbatas pada suatu harga tertentu. Contoh, ini situasi yang cukup teoritis ya di dalam pasar persaingan sempurna. Jadi kalau kalian ingin belajar secara nyata, amati saja yang pertama ini, terus kedua, lalu keempat, ini saja. Kalian cukup mengamati hal-hal yang seperti ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.